Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para mahasiswa baru sekalian dan di sini kita ada di pertemuan di mata kuliah Ulumul Quran. Perkenalkan, nama saya Lady Eka Rahmawati. Kemudian pertemuan ini untuk satu semester ada 16 kali pertemuan. Untuk pertemuan perdana ini kita akan brainstorming atau pembukaan, pengenalan dulu tentang apa sih Ulumul Quran itu, apa sih yang akan kita bahas selama satu semester tersebut. Baik ya, langsung saja. Muqaddimah fi Ulumul Quran. Ketika akan membahas segala sesuatu tentang ilmu apapun itu, pertama kali kita akan membahas tentang inti dari artinya dulu, maknanya. Tapi di sini sebelum ke makna, kita akan membahas mabahis fil Qur'anil Karim. Sebenarnya pembahasan-pembahasan dalam Al-Qur'an itu ada apa saja sih? Karena ulumul Qur'an ini akan membahas tentang segala hal yang terkait dengan Al-Qur'an gitu. Yang pertama ada mabahis taklimiyah. Kemudian ada mabahis tafsiriyah. Dan yang ketiga mabahis fi ulumil Quran. Fokus kita ada pada mabahis fi ulumil Quran. Sebelumnya apa mabahis taklimiyah? Kalau taklimiyah itu lebih ke pengajaran ya. Kalau pengajaran itu biasa ke ilmu tajwid. Ilmu tajwid ilmu tentang mengajarkan bagaimana membenarkan makhorijul hurufnya, bahasa Arab, tahsinnya. Kemudian ada ilmu tahfidz. Tahfidz di sini adalah kaifa nafat Al-Qur'anul Karim. Jadi itu masuk ke taklimiyah. Itu tidak akan kita bahas di mata kuliah Ulumul Quran karena itu programnya pembelajaran ya. Yang kedua, pembahasan yang ada di Al-Quran itu adalah tafsiriyah. Tafsiriyah ini terbagi menjadi tartibi. Maksud dari tartibi ini adalah secara tertib dari awal mula dari surah Al-Fatihah, bahkan dari pengetahuan-pengetahuan Al-Quran seputar Al-Quran sebelum masuk ke surah Al-Fatihah itu akan dibahas. Kemudian dari surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran sampai ke surah An-Nas itu namanya tartibi. Jadi runtut dari awal sampai akhir. Kemudian ada tajzi'i. Tajzi'i itu juz'iyah. Jadi secara maudhu'iyah, misalkan penafsiran Al-Qur'an surah Al-Fatihah, penafsiran Al-Qur'an surah Al-Baqarah, penafsiran Al-Qur'an surah Al-Kahfi, surah Yasin. Jadi mengambil bagian-bagian tertentu yang ingin ditafsirkan, ingin digali maknanya, dan diambil kandungan-kandungannya. Itu namanya tajzi'i. Kalau tartibi itu urut ya. Kalau tajzi'i dia bisa lompat. Nah, sekarang mabahis filumil Quran itu nanti kita akan membahas tentang asbabun nuzul, ijazul Quran dan lain sebagainya. Segala hal yang terkait dengan Al-Quran. Nah, sekarang pembelajarannya itu ada pada ini. Yang pertama adalah takrif. Jadi tadi seperti yang sebelumnya bahwa segala hal ketika kita akan membahas segala sesuatu, kita pertama kali harus membahas tentang takrifnya. Apa sih maknanya itu? Terus poin-poinnya saja ini baru. Yang kedua adalah at-tarikh. At-tarikh itu bagaimana sejarah perkembangannya. Sejarah perkembangan ulumul Quran itu bagaimana. Yang ketiga maudhu'uhu yakni tema-tema yang terdapat pada ulumul Quran itu apa saja. Yang keempat yaitu faidatuhu. Jadi apa manfaatnya dari kita? Kenapa kita belajar tentang ulumul Quran seperti itu? Nah, sekarang ke takrif. Takrif bi ulumul Quran. Yang pertama, ulum al-ulum jam'un ilmu wal ilmu al fahmu wal idrok. Jadi ulum itu adalah bentuk jamak dari ilmu dan ilmu berarti fahmu wal idrok ya. Ilmu itu berarti adalah suatu kepahaman atau kita mengetahui dengan jelas, dengan paham. Idrok itu juga berupa pengetahuan. Jadi seseorang yang dikatakan mengetahui itu bukan berarti tahu hanya sekedar teorinya, tetapi dia harus tahu dari segi hakikatnya dan pengetahuannya harus secara mendalam, lebih detail.
Maudhu ulumul Quran. Al-Quran, jadi tema-tema ulumul Quran itu nanti adalah Al-Quran Al-Karim Datuhu. Jadi segala hal yang terkait dengan Al-Quran ya, baik dari segi asbabun nuzulnya, makiyah wa madaniyah, nasih wal mansuh, kemudian kiroahnya, uh, dan lain sebagainya. Segala ilmu yang terkait dengan Al-Quran itu bisa masuk ke dalam ranah ulumul Quran. Kemudian asir fitasmiyatul ulumul Quran. Kenapa disebut dengan ulumul Quran? Karena semua pembahasannya itu adalah merupakan intisari dari Al-Quran tersebut. Jadi seluruh pembahasan ada di Al-Quran. Faedahnya itu yang pertama untuk sebagai ilmu dasar kita menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, agar pengetahuan kita terikat atau benar-benar berdasar pada Al-Quran firman Allah. Kemudian yang ketiga, sebagai sakofah, sebagai wawasan ke Islam. Qala Rasulullah SAW, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Ini sebagai motivasi bahwa kita diwajibkan untuk belajar Al-Quran. Kemudian setelah kita mengetahui ilmu-ilmu tentang Al-Quran, kemudian kita diwajibkan untuk mengajarkannya. Karena dengan mengajarkannya maka kita akan belajar lebih dalam lagi dan Allah akan memberikan hikmahnya berupa pengetahuan tentang Al-Quran lebih dalam lagi. Demikian, jazakumullah khairan ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.